beruak gitu mas. Saya pikir kayak kecelakaan gitu. Ternyata orang ini nendang pintu rumahnya mas sampai jebol dan lari ke jalan raya. Ketemu lagi kita mas. Ya. Baik, untuk cerita kali ini saya mau menceritakan cerita horor yang terjadi di sekitar rumah saya. Ini ceritanya dialami oleh beberapa orang, bukan saya sendiri mas. Ini di lingkungan tempat tinggal saya gitu mas. Jadi rumah saya ini dekat sama jalan raya, jalur provinsi gitu mas. Yang luasnya dari utara ke selatan gitu. Terus kemudian masuk gang. Rumah saya nomor 2 dari barat. Utara jalan. Nah, depan rumah saya itu jalannya ke timur sama ke barat. Nah, ini saya mau menceritakan rumah-rumah yang kosong dan ada beberapa cerita yang dialami beberapa orang. Ini rumah ini kosong karena ya pemiliknya udah tua dan meninggal mas. Ini dulunya pemiliknya ini waktu saya masih kecil ya mbah-mbah gitu mas. Anaknya di tempat yang jauh gitu, nggak di situ. Dan mbah-mbah ini ya dari kecil ya orangnya baik gitu. Ya layaknya mbah-mbah lah. Dan posisi rumahnya ini di depan rumah saya, kemudian timurnya gitu mas. Nah, rumah ini gambarannya seperti rumah bentuk L gitu. Ada teras depan dan teras belakang. Nah, ini ada halaman depan yang cukup luas, bisa untuk 3 mobil lah, dan 1 pohon besar. Dia juga memiliki kebun di belakang lah. Nah, suatu ketika mbah-mbah ini meninggal, dan kemudian rumah ini menjadi kosong. Sekitar tahun 2012-an, kemudian ada yang ngontrak di sini, mas. Nah, orang ini yang ngontrak di sini tuh orang jauh, mas. Ini setelah beberapa tahun ditinggal sama pemiliknya dan tidak diurus, ada orang yang ngontrak di sini. Orang ini orang dari jauh ngontrak di sini. Mereka itu sepasang orang tua dan 2 orang anak, mas, yang masih kecil. Ini ya mereka hari pertama, kedua, ketiga itu kayak nggak terjadi apa-apa, mas, waktu pindahan. Soalnya masih dikunjungi sama RT setempat gitu. Nah, ini setelah hari ketiga itu ya mereka pikir lah, mungkin mereka pikir sudah nggak ada apa-apa gitu mas. Nah, gangguannya ini di hari keempat. Itu pertama anak mereka ini nangis mas. Setiap malam itu pasti nangis. Mereka pertama biarkan gitu, ya mungkin ya kayak kagol gitu, nempatin rumah baru gitu. Nah, ya mereka kayak mencoba nenangin gitu.
nenangin anak-anaknya. Ini orang tuanya ini berinisiatif untuk ya kayak melakukan pengajian gitu. Nah, anak-anaknya udah beberapa hari itu nangis terus gitu loh Mas, kayak nunjuk gini kalau tengah malam gitu. Itu anaknya yang kecil. Nah, ibunya kan lama-lama jadi was-was itu Mas. Kemudian ya kayak tanya tetangga setempat. Ya tapi respon dari tetangga setempat ini ya kayak nggak pernah terjadi apa-apa gitu Mas. Ya ternyata gangguannya terjadi di mereka. Ini orang tua ini melihat anaknya yang nangis terus di malam hari, kemudian mereka seperti mengadakan pengajian gitu Mas. Kayak selamatan lah intinya. Dan mau selamatan 2 hari ke depan gitu. Nah, ini di hari tersebut itu kayak paginya ibunya kayak pas waktu masak Mas. Pas waktu masak itu anaknya yang udah agak gede, ya sekitar umur 6-7 tahun lah. Itu di samping ibunya yang lagi masak itu diem aja Mas. Ini kayak pucat gitu, kemudian ternyata Mas kesurupan Mas. Nah, kemudian ibunya panik, dia gendong anaknya yang tadi di lantai, duduk di lantai, bengong tadi, dia gendong ke depan. Untung ada kayak kiai di lingkungan rumah saya itu pas waktu lewat. Nah, kemudian dibawa ke masjid, ditolong ya kayak didoain gitu Mas. Ya kemudian sembuh. Kemudian langsung Mas, malamnya kayak selamatan gitu, pengajian. Nah, nggak terjadi apa-apa. Maksudnya kayak kondisi rumahnya semakin baik gitu loh, semakin kondusif, tenang gitu. Nah, ya orang tuanya berpikiran kalau ya udahlah, udah nggak terjadi apa-apa gitu. Nah, selang beberapa hari kemudian ganti orang tuanya yang mendapat gangguan Mas. Ini orang tuanya kalau setiap mau tidur malam itu perasaan mereka itu selalu kayak mendengar orang yang berkeliling di sekitar rumah mereka. Misal tembok itu di samping temboknya pas gitu Mas, ada orang jalan gitu, dan orang jalannya ini pasti lama. Setiap dilihat dari jendela gitu, diintip dari pogo gitu, dari lubang ventilasi itu nggak ada Mas, nggak ada yang lewat, tapi kok kedengeran. Ya, hari pertama itu dibiarkan, hari kedua itu baru mereka kayak was-was gitu, kayak jaga gitu. Waktu dijaga mereka sengaja nggak tidur gitu, itu nggak ada apa-apa. Nah, setelah mereka di tempat tidur itu ya, langkah itu ada lagi Mas. Dan ditambah lagi kayak ada gangguan di belakang gitu, peralatan dapur kayak bunyi-bunyi gitu. Ya mungkin mereka pikir kayak tikus gitu. Nah, kamar mandinya ini di dalam rumah Mas, tapi pintunya ini dari kayak aluminium gitu loh. Jadi kan kalau gerak dikit pasti bunyi. Ini setelah hari-hari mereka dilalui, ini mereka ini kayak waktu ya mungkin ini alasan mereka pindah lah. Waktu itu katanya diganggu, toiletnya itu kayak gitu Mas. Padahal nggak ada gempa atau rindu gitu Mas. Nah, suaranya sangat keras. Itu sekitar masih jam setengah 10-an. Itu mereka seperti bingung dan takut, nggak berani ngecek ke belakang. Dan mereka kayak mendengar suara-suara gitu. Kayak tekanan tinggi di telinga gitu.
dan mereka memutuskan untuk keluar untuk keluar, dan mereka ini pilih tidur di luar mas. Mereka punya mobil, jadi mereka setiap malam itu kayak nggak pulang ke rumah gitu mas. Tidur di pom bensin, di taman katanya. Setelah beberapa hari mereka ternyata nggak kuat dan memutuskan untuk pindah. Nah, kemudian ya berganti-ganti, yang kontrak berganti-ganti dan nggak pernah lama, nggak pernah lebih dari 3 bulan lah, nggak pernah lebih dari 3 bulan. Dan pada tahun selang beberapa lama mas ya, waktu rumah ini kosong, ini ada yang ada kayak penjual mie ayam keliling, penjual mie ayam keliling itu pakai gerobak mas. Waktu rumah ini kosong, penjual mie ayamnya ini dari luar desa mas, ya tetangga desa gitu. Itu baru jualan gitu loh mas. Saya baru tahu lewat di situ. Waktu itu pas saya ada di rumah mas, saya bersama teman-teman gitu nongkrong di depan. Nah, ini waktu penjual mie ayamnya ini arah ke barat, dia berangkatnya ke timur, dan ini arah pulangnya mas. Sekitar kalau nggak salah jam setengah 10-an. Itu dia berhenti di situ, di depan rumah tersebut, rumah putih tersebut. Nah, ini kan terasnya depan sama belakang mas. Ya orangnya kayak normal gitu, bikinin mie gitu, ya kayak ngerebus gitu. Nah, ada teman saya yang dari barat mau ke rumah saya, menyapa mie ayam tersebut. Pak, yang beli siapa? Kok berhenti di situ? Terus penjual mie ayamnya ini menjawab, dalam bahasa Jawa, iki lho le mbae tumbas mie ayam. Loh, mbae sapa? Kebetulan teman saya ini ya termasuk tetangga saya yang tahu bahwa rumah-rumah di situ tuh kosong mas. Loh, mbae sapa? Mbahnya siapa? Ini loh. Nah, setelah penjual mie ayamnya ini selesai dan mau mengantarkan mie-nya dan berbalik badan gini, ternyata rumah tersebut memang keadaan gelap, kosong gitu, malam-malam mas. Sontak dia kayak ngelemparin ini mangkoknya mas, dan lari ke arah rumah saya. Dia seperti kayak kayak shock gitu mas, terus pucat dan kayak gemeteran gitu. Ya mungkin orangnya nggak pernah diganggu seperti itu mas. Kemudian dia kayak gak bisa diajak ngomong, terus saya kasih air putih gitu, terus pelan-pelan selang waktu 15 menitan orangnya berdiri dan minta tolong ke teman-teman saya, suruh nemenin ke sana ambil gerobak sama mangkoknya yang dilempar tadi. Katanya itu ya perawapannya seperti mbah yang dulu tinggal di situ, yang pemilik rumah tersebut. Nah, tapi dia duduk di teras yang belakang gitu. Memang di teras belakang itu ada kayak lincak gitu mas, kursi dari kayu. Duduk di situ gitu, katanya. Lampunya tadi katanya terang gitu waktu lihat si mbahnya ini. Kayak nggak ada yang aneh gitu. Ya nggak ada yang aneh, ya kayak rumah biasa lah. Kemudian dia ini kayak trauma gitu mas. Jadi sampai sekarang pun setiap dia lewat di depan rumah tersebut atau di lingkungan saya lah, kan banyak rumah-rumah kosong. Itu dia kalau meskipun saya yang berhentiin itu pasti dia bilangnya habis mas. Oh gitu ya? Iya, dia kayak trauma gitu mas. Nah, ini kemudian rumah ini kayak gimana ya, setelah berganti-ganti orang
yang ngontrak dan nggak ada yang betah lebih dari 3 bulan kan. Akhirnya rumah ini kayak dirituali, diselamati gitu di Jawa, di hitungan Jawa gitu mas. Akhirnya dilakukan kayak geser pintu utamanya digeser agak ke timur sedikit gitu. Kemudian kayak ada yang diganti di belakang, dibersihkan gitu. Ini rumah ini kalau nggak ada yang ngontrak, kalau waktu kosong mas, ini ada yang ngerawat mas sebenarnya. Ya kayak yang cuman bersihin 1 minggu sekali gitu di dalamnya. Nah, cerita orang yang bersihin ini ya baru kemarin lah cerita. Itu orangnya selalu kayak padahal maksudnya nggak ada yang nempatin gitu mas ya. Itu lantai-lantainya itu seperti bau kotoran mas, bau kotoran manusia gitu. Orangnya jadi ngeri sendiri. Jadi kalau orangnya waktu bersihin itu ibu-ibu kan mas, itu selalu ajak anaknya mas. Nemenin gitu. Iya, ya entah anaknya di depan atau gimana, yang penting ada temennya lah. Ini selalu bau seperti itu dan seperti selalu diawasin mas. Ya saya juga kurang saya cuma dari ceritanya dia saja gitu. Dan ini adalah hal yang paling ngeri mas. Waktu itu ada yang ngontrak itu orang bank lah, kayaknya orang bank. Itu dia punya mobil gitu. Dia pulang ke situ cuman buat tidur saja lah. Kalau malam aja. Dia pulang cuman kalau malam aja. Ya seperti biasa dilalui, biasanya bawa teman juga mas. Dia bawa teman, dia nongkrong sampai malam gitu. Dan tidur gitu. Dan pada suatu ketika mas, setelah berjalan sekitar semingguan lah, itu ya sebelumnya kata orang ini ya sempat saya tanya-tanya gitu. Sebenarnya kata orang ini ya sempat sebelumnya waktu pertama tinggal di situ itu kayak mendapat gangguan itu, tapi dia acuh gitu mas. Ya biarin lah ya, mungkin mereka ini menunjukkan eksistensi gitu. Dan dia kayak biarin gitu. Kemudian ya beberapa minggu itu kejadian yang paling ngeri ini dialami oleh orang tersebut. Dia waktu pulang, mungkin karena capek, sekitar jam 8:30-an, itu dia parkir mobil seperti biasa, masuk rumah, duduk gitu. Dia karena nggak bawa temen, mungkin pintunya dikunci dari dalam. Selang beberapa, mungkin sekitar 1 jaman, terdengar suara dari rumah saya. Beruak gitu mas. Saya pikir kayak kecelakaan gitu. Ternyata orang ini nendang pintu rumahnya mas sampai jebol dan lari ke jalan raya. Saya kan ya kayak, duh kenapa mas, kenapa? Saya tanya, kenapa mas? Orangnya nggak bisa jawab. Dia kayak gemeteran gitu. Dia udah pakai kaos dalam sama celana pendek gitu, sambil kayak orang kecelakaan gitu. Gini, aduh mas, aduh gitu. Nah, ditanya sama orang-orang di situ kan, kebetulan barat rumah saya itu kayak jualan nasi gitu, banyak orang di situ. Ditanya, belum bisa jawab. Setelah 10 menit dia tenang, kemudian dia bilang ada gangguan di situ. Nah, dia ini belum berani ke situ, nunggu temannya yang dia telepon itu datang. Sementara itu saya suruh ke rumah saya, duduk di rumah saya gitu loh, kan lebih dekat, soalnya barang-barangnya di sana. Dan belum berani ke sana meskipun saya antar. Dia cerita ke saya, nyawa toh mas, kayak mau kenapa toh tadi kok sama saya. Nah, dia menceritakan, dia masuk rumah, dia main HP. Jadi di dalam rumahnya ini ruang tamu, kemudian ruang keluarga gini mas, terus kamar-kamar gitu. Ini ruang keluarga ini ada lemari yang besar itu, lemari kayu.
tengahnya kan ada space TV. Iya. Tapi itu nggak ada TV-nya, Mas. TV-nya dia ditaruh di kamar. Dan dia itu duduk di ruang tamu gitu sambil main HP gitu, Mas. Kemudian terdengar kayak suara TV itu. Suara TV zaman dahulu di ruang keluarga tersebut. Krek, 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 krek. Kemudian dia kayak dengerin, terus lihat pelan-pelan gini. Ternyata ada orang duduk di situ. Orangnya bukan seperti mbah-mbah, tua kayak laki-laki gitu. Itu diem, kemudian saling kayak juga kayak gini tuh. Dan kayak matanya itu cuman putih dan gini, Mas. Kayak dia itu kayak teriak tapi nggak ngeluarin suara. Gini gitu, Mas. Dan dia langsung kaget, HP dilempar, posisi pintu sudah dikunci. Dia gini-giniin nggak bisa kan, akhirnya ditendang sama dia. Waktu ditendang itu kayak di ini, Mas, kayak digandoli gini loh, Mas. Ditarik gini, dia untung bisa melawan, terus dia kabur, dia lari ke jalan itu, Mas. Dan malam itu juga orangnya berkemas dan pindah, Mas, nunggu teman-temannya itu. Iya. Itu cerita ke Mas Septian setelah tenang gitu ya? Iya, cerita ke saya itu setelah ini tenang dan dia menceritakan apa adanya gitu, Mas. Ya namanya orang baru kejadian seperti itu, pasti ya kayak mau ngarang juga ya gak mungkin kan. Iya. Soalnya baru kejadian. Terus setelah itu gimana dengan kondisi rumah? Ya setelah itu sampai sekarang rumah tersebut ya sempat kosong 2 tahun lah. Itu kejadian kalau nggak salah 2018an, sempat kosong 2 tahunan. Ini sekarang 2020, itu baru ada penghuninya sekitar hampir 1 bulan lah di situ. Itu tapi rame-rame, Mas. Yang sekarang ini rame-rame, 8 orangan lah. Gitu. Tapi itu keluarga gitu. Ya semoga aja betah lah, nggak ada gangguan apa-apa gitu. Halo para sedulur Gapura Lembut, terima kasih karena telah menonton video kami. Kiranya para rencang Gapura Lembut menyempatkan waktunya untuk mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan juga komen.